Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Perspektif Hukum Perlindungan Terhadap Hak Konsumen dalam Pembatalan dan Pengembalian Barang di E-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firliana Listi dan saya Elriza Lailatul Maghfirah. Juga ada Arisi Khalilur Rahman. Mari simak video kami. Yang pertama ada pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan gabungan antara dua unsur, yaitu hukum dan perlindungan konsumen. Menurut Aristoteles, hukum adalah suatu bentuk ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, dan jalan tengah. Sementara itu, perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 adalah semua langkah yang memastikan adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan ketika hubungan hukum antara pihak-pihak atau kondisi dalam masyarakat tidak seimbang. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen pada dasarnya berfokus pada hal yang sama, yakni kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Mereka mengatur hak-hak konsumen dalam hukum dan menerapkannya dalam praktik kehidupan masyarakat untuk memastikan pengakuan dan penegakan hak-hak tersebut. Sedangkan pengertian e-commerce sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Dampak negatif dari e-commerce cenderung merugikan konsumen, seperti ketidakcocokan dengan kebutuhan dan keinginan, baik dari segi kualitas maupun harga, serta pemahaman tentang cara penggunaan dan adanya jaminan atas produk tersebut. Seperti contoh, ketika membeli barang secara online, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan foto yang diiklankan. Pertanyaannya, apakah hal ini merupakan pelanggaran hak konsumen? Dan apakah konsumen dapat menuntut penjual untuk pengembalian uang atau penggantian barang yang dibeli? Berdasarkan pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di atas, tampak bahwa perlindungan bagi konsumen sangatlah kuat. Menjawab perumusan masalah di awal, ketika membeli barang secara online di e-commerce, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan foto yang diiklankan oleh penjual, maka hal ini tentu termasuk pelanggaran hak konsumen, sebab ini melanggar hak konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang ketiga, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian, apakah konsumen dapat menuntut penjual untuk pengembalian uang atau penggantian barang yang dibeli? Jawabannya adalah iya. Tentu saja seorang konsumen berhak menuntut dan mengajukan pengembalian barang dan uang atau dana ketika barang atau produk yang dibeli tidak sesuai. Hal ini tercantum pada pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi ketentuan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausa baku yang melarang return atau pengembalian barang dan refund atau pengembalian dana atas barang yang tidak sesuai. Artinya, pelaku usaha ini harus dan diwajibkan bertanggung jawab atas barang atau produk yang dijualnya, termasuk menerima return dan refund dari konsumen. Saat ini berbagai macam e-commerce di Indonesia telah menerapkan setiap detail pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Telah tersedia fitur pengajuan pengembalian barang atau dana, bahkan ada pula garansinya untuk menjamin keamanan hak konsumen dan juga pelaku usaha.
berbagai fenomena dalam transaksi e-commerce. Salah satu kekurangan terbesar dari penggunaan e-commerce adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Dalam transaksi jual-beli melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Misalnya, barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang diiklankan, adanya kerusakan barang selama proses pengiriman, waktu pengiriman yang lama, dan ada pula yang sudah dibayar namun tidak diterima oleh konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mencatat sebanyak 124 pengaduan konsumen terkait dengan permasalahan di e-commerce atau belanja online. Pengaduan soal e-commerce itu menyumbang 13,1% dari total pengaduan kepada YLKI selama 2023 sebanyak 943 pengaduan. Contoh kasus nyata penipuan e-commerce terjadi di Jakarta. Kasus ini berawal dari ketika terdakwa Yuda Manggala dan Salman Khan membuat perusahaan PT Grab Toko Indonesia dengan rencana menjual barang elektronik. Ketika konsumen sudah mentransfer uang sesuai kesepakatan, namun barang yang dijanjikan tidak dikirimkan. Jadi, kita sebagai konsumen e-commerce harus berhati-hati dan teliti dalam memilih produk yang akan dibeli. Berikut e-commerce dan cara pengembaliannya. Saat di tengah pemesanan produk atau produk dalam status sedang dikemas oleh penjual, tetapi pembeli berubah pikiran atau dengan alasan lainnya ingin membatalkan pesanan tersebut, pembeli bisa mengajukan pembatalan secara langsung melalui e-commerce tersebut. Dari ketiga e-commerce tersebut, cara pengembalian barang atau dana relatif sama, namun berbeda dalam lamanya proses pengembalian barang atau dana. Proses return dan refund ini sah dilakukan konsumen kepada penjual sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai pada hak konsumen yang tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Kesimpulan, dalam usaha mewujudkan negara hukum, Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Tujuannya adalah agar kedudukan keduanya sejajar tanpa memberatkan salah satu pihak. Dengan adanya UUPK ini menjamin hak konsumen untuk dalam membatalkan dan pengembalian barang di e-commerce sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Negara juga berperan penting dalam upaya pemenuhan hukum perlindungan konsumen dengan memberikan landasan atau dasar hukum yang jelas, yakni dengan ditetapkannya UUPK dan UU ITE.